Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang video pembelajaran soal-soal uji pengetahuan pada PPG pendidikan profesi guru ya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang soal dan kunci jawaban serta pembahasannya pada mata pelajaran IPA. Yuk, untuk selanjutnya kita lihat video berikut. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baik teman-teman semuanya, soal pertama ini ada 20 soal untuk mata pelajaran IPA. Soal yang pertama, pada saat kita menyimpan air yang sudah dibungkus plastik pada freezer kulkas, apa yang terjadi? Air dimasukkan ke dalam kulkas ya. Kelihatannya sepele nih pelajaran SD. Tapi yang jadi pertanyaan adalah mengapa titik-titik ya. Saya ulangi kembali. Pada saat kita menyimpan air yang sudah dibungkus plastik, berarti airnya itu akan membeku pasti. Kenapa air membeku? A. Menguap, air menerima kalor. B. Mengembun, air menerima kalor. C. Membeku, air menyerap kalor. D. Membeku, air melepas kalor. Perhatikan, jadi soalnya ini adalah air yang menjadikan es, kan seperti itu. Nomor A jelas salah, menguap. Ini bukan pasti ya. B. Mengembun, juga bukan. Nah, yang C dan D ini membeku. Pasti air membeku karena di freezer. Nah, pertanyaannya selanjutnya, air itu menyerap ataupun melepas kalor. Kalor itu apa sebenarnya? Kalor kan panas ya. Kalor itu sama dengan panas. Sehingga kalau yang jawabannya C, membeku, air menyerap kalor, berarti kan menyerap panas. Nggak mungkin, justru air kalau menyerap panas dia juga justru akan menguap kayak gitu. Jadi membeku, air menyerap kalor ini adalah salah karena bukan menyerap tapi melepas. Jadi sebuah air kalornya, panasnya dilepas sehingga dia membeku. Makanya jawabannya adalah D ya. Seperti ini soal-soal pengecoh sebenarnya. Kelihatannya sepele, tapi kalau memang kita tidak memperhatikan secara detail, kadang-kadang terkecoh kita. Nomor 2, di antara gambar pembiasan cahaya pada kaca tebal di bawah ini, ilustrasi gambar manakah yang paling tepat? Jadi pembiasan cahaya pada kaca tebal, berarti cahaya masuk, kemudian ada kaca, kemudian dibiaskan. Nah, kata kuncinya di sini. Renggang kerapat. Renggang artinya kan udara, cahaya di dalam udara bebas ya. Kemudian masuk ke dalam cermin ataupun kaca, itu kan rapat. Kemudian dibiaskan. Itu gambarnya seperti apa? Coba kita analisa. Nomor yang A. Ini betul, kaca cahaya masuk, kemudian lewati kaca, kemudian kembali ke udara. Ini, tapi ini kurang sempurna. Kemudian karena seolah-olah ini lurus, bengkoknya setitik tok kayak gitu. Kemudian yang B, ini juga cahaya masuk lewat kaca tapi terputus di sini dan dibiaskan secara kurang sempurna ini. Jadi ini belum betul, ini salah ya, ini juga salah. Kemudian yang C, dari udara bebas masuk cahaya lewat kaca, kemudian dibelokkan, tapi belokannya sebenarnya ini diluruskan
kayak gitu, jadi juga salah. Nah, yang betul jawabannya adalah D. Jadi udara bebas, sebuah apa namanya, sebuah cahaya masuk lewat kaca kemudian dibiaskan, pasti seperti ini ya. Jawabannya adalah D. Nomor 3, ada 4 item. Perhatikan pernyataan berikut. 1, kayu dibakar. Kemudian yang kedua, fermentasi tape. Tape berarti kalau bahasa Sundanya peyem lah. Kemudian nomor 3, mendidihkan air. Nomor 4, pengaratan besi. Dari keempat pernyataan ini yang merupakan perubahan zat secara kimia. Nah ini, karena perubahan zat itu ada 2, perubahan zat secara kimia, kemudian perubahan zat secara fisik berarti. Nah, membakar kayu kalau dibakar kan menjadi arang, sedangkan kayu dan arang itu berbeda ya. Itu berarti termasuk ke dalam perubahan zatnya yang berubah, karena kayu itu menjadi arang kayak gitu. Sehingga dari pertanyaan ini nomor 1 betul. Nomor 2, fermentasi tape. Tape itu kan tadinya singkong, kemudian berubah menjadi singkong tapi yang manis kayak gitu loh. Jadi wujudnya tidak berubah. Termasuk kayu ini bisa saja wujudnya tidak berubah, tapi zatnya itu yang berubah. Termasuk tape ini. Tape tadinya sebelum diolah menjadi tape ya, singkong sebelum diolah menjadi tape ini biasa saja. Nah, ketika difermentasi wujudnya masih utuh tapi sudah berubah. Perubahannya seperti apa? Kimia ya. Tadinya tidak manis menjadi manis. Maka perubahan secara kimia fermentasi tape termasuk iya ya. Kemudian yang ketiga, mendidihkan air. Air ketika dididihkan, yang tadinya segelas kemudian dididihkan menjadi setengah gelas, wujudnya itu tetap sama, yaitu air. Wujudnya sama dan tidak ada perubahan. Air yang tadinya air putih kemudian dididihkan, tetap saja nanti endingnya juga putih. Itu. Ini jadi bukan berubah secara zat kimia. Maka jawaban nomor 3 adalah salah. Kemudian nomor 4, pengaratan besi. Besi menjadi karat. Itu kan berubah ya. Berubah ini, yang tadinya besi warna hitam umpamanya, ketika terjadi pelapukan ataupun pengaratan dia lebih hitam. Bahkan akan hilang menjadi tanah umpamanya. Ini juga berubah, termasuk ke dalam perubahan zat secara kimia. Nah, dari sini kita bisa lihat jawaban yang betul adalah 1, 2, dan 4. Kita cari 1, 2, dan 4. Maka jawabannya adalah C. Nah, kalau ada jawaban ataupun soal seperti ini, kita analisa dulu dari pertanyaannya. Dengan demikian kita bisa langsung bisa menjawab. Nah, artinya apa? Kalau jawaban ataupun kunci jawaban A, B, C, D itu kalau ada nomor 3-nya, ini kan nomor 3 ini ada, berarti salah. Karena apa? Nomor 3 itu jelas sudah salah. Itu contohnya B, ini ada nomor 3-nya. Jangan dipilih nomor A, tidak ada nomor 3-nya. Ini betul. Nomor D tidak ada angka 3-nya. Pasti ini salah.
Berarti yang betul antara A dan C, tapi yang paling sempurna adalah C. Kayak gitu. Baik teman-teman sekalian, lanjut nomor 4 ya. Andi melakukan pengukuran suhu air dengan termometer berskala Celcius, berarti C. Hasil pengukurannya jika dikonversi dengan skala Fahrenheit 95 Fahrenheit, berapakah suhu air yang diukur adik tersebut? Ingat tentang skala, satuannya ada Celcius, ada Fahrenheit, satu lagi ada Reaumur. Jadi R, C, F ya. Nah, dari satuan ini kita itu mempunyai perbandingan. Kalau Reaumur itu 4, Celcius itu 5, Fahrenheit itu 9. Nah, inti dari soal ini adalah mengkonversi dari Celcius menjadi Fahrenheit. Nah, kita masukkan saja, sudah ketemu 95 Fahrenheit, berarti dijadikan Celcius ya. Berarti ini caranya, berarti 5 itu milik Celcius, kemudian Fahrenheit itu miliknya 9, kemudian dikalikan ini suhu, ini dikalikan suhunya berapa? 95. Ingat, kalau Fahrenheit ini nanti ditambah ataupun dikurangi 32 ya. 32, berarti 95 dikurangi 32. Nah, berarti 5/9 dikalikan 95 kurangi 32, berarti dikalikan 63 ya. Berarti 5/9 dikalikan 63, hasilnya adalah 63 dibagi 9, 7 kali 5 sama dengan 35 derajat Celcius. Jawabannya adalah B ya. Ini soal-soal SMP maupun SMA. Baik, nomor 5. Bentuknya berubah-ubah dan volumenya selalu menempati ruangan yang tersedia. Ini merupakan sifat dari titik-titik. Bentuknya berubah-ubah dan volumenya selalu menempati ruangan. Jadi di ruangan manapun dia selalu menempati, walaupun ruangannya menceng, dia pun masuk ke dalam mencengan tersebut. Sifat apa itu? Air yang A, B oksigen, C pasir, D spiritus. Air bentuknya itu berubah mengikuti tempatnya. Betul, ini bentuknya berubah mengikuti tempatnya, tetapi volumenya itu tidak semuanya menempati ruangan. Itu air. Contohnya, kalau gelas itu diisi air setengah, berarti yang di atas kan tidak, ruangan yang di atas kan tidak kena air, kayak gitu. Sehingga ini air salah. Oksigen, volumenya berubah, betul. Bentuknya berubah kok, betul. Tapi volumenya menempati ruangan. Makanya yang betul adalah B. Kalau pasir jelas tidak, spiritus hampir sama dengan air. Jawabannya B. Lanjut. Nomor 6. Lihat. Proses pemisahan campuran untuk mendapatkan zat yang ukuran partikelnya sesuai dengan yang diinginkan adalah metode apa? A. Filtrasi ataupun penyaringan. D. Destilasi. Destilasi itu penguapan.
C. Ekstraksi, perbedaan kelarutan komponen-komponen air dan minyak atau kloroform. D. Absorpsi. Jawaban yang paling betul adalah pemisahan campuran untuk mendapatkan zat yang ukuran partikelnya sesuai yang diinginkan. Itu modelnya berarti satu zat, satu benda, cuma bentuknya yang berbeda-beda. Contoh, sama-sama batu, nanti disaring menjadi kerikil, kerikil juga disaring menjadi pasir, kan kayak gitu. Sehingga metode yang paling betul adalah A. Filtrasi ataupun penyaringan. Nomor 7. Tono berteriak dengan suara keras di hadapan tebing yang tinggi. Beberapa detik kemudian terdengar gema yang merupakan bunyi pantul suaranya. Sekiranya Tono mencatat selang waktu antara gema dan teriakannya dan mengetahui cepat rambat bunyi di udara saat itu, maka Tono dapat memanfaatkan bunyi pantul untuk mengetahui titik-titik. Nomor 7 ya, seperti itu. Hubungannya dengan gema. A. Ketinggian tebing dari permukaan laut. B. Jarak tebing dari tempat Tono berteriak. C. Luas dinding tebing yang dituju Tono. D. Kelembaban udara di sekitar tebing. Di sini yang ditanyakan adalah pemanfaatan bunyi pantul untuk mengetahui apa. Jadi Tono itu berteriak, kemudian teriakannya itu kembali lagi kepada telinganya Tono. Dengan demikian yang diterima adalah suara pantulan. Maka untuk memanfaatkan pantulan untuk mengetahui tinggi tebing, gak ada urusan ini tinggi tebing. Luas dinding tidak ada urusan. Kelembaban apalagi. Jawaban yang paling betul adalah B. Jarak. Umpamanya Tono di titik A, kemudian tebingnya di sini, ya. Kemudian Tono bersuara, kemudian pantulannya kembali ke Tono. Lah inilah jarak yang akan diketahui dari Tono berapa, dari titik Tono ke tebing ini. Caranya seperti apa? Menghitung kecepatan dari pantulan itu. Nanti bisa diketahui jarak antara titik Tono dengan tebing. Nomor 8. Gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya disebut titik-titik. Jawabannya adalah A. Gelombang transversal tali ya. Kalau longitudinal itu bunyi tidak, karena gerakannya dan rambatannya itu bukan. Kemudian gelombang bunyi cahaya itu bukan, yaitu gelombang transversal ya. Jawabannya adalah A. Contohnya itu tali. Nomor 9. Pada saat memetik senar gitar, ternyata kotak suara gitar juga ikut berbunyi, sehingga terdengar suara lebih nyaring. Peristiwa resonansi yang terjadi antara senar dan kotak suara gitar memiliki kesamaan dalam hal apa? Titik-titik ya. A. Amplitudo. B. Intensitas bunyi. C. Frekuensi. D. Kuat bunyi. Jawabannya adalah frekuensi, karena frekuensinya akan menjadi bunyinya nyaring kayak gitu. Kesamaannya, resonansinya. Nomor 10. Sebuah bel listrik dibunyikan di dalam silinder kaca tertutup. Kemudian udara dari dalam silinder dipompa keluar sedikit demi sedikit sehingga habis. Bunyi bel terdengar makin lemah dan akhirnya tidak terdengar. Peristiwa ini terjadi karena titik-titik. A. Bunyi merambat memerlukan medium. B. Bunyi diredam oleh bahan kaca. C. Bunyi terbawa keluar bersama kaca. Frekuensi di bawah 20 Hz ya. Jawabannya yang paling betul adalah A. Karena apa? Bunyi merambat
memerlukan medium ataupun alatnya. Nomor 11, masih ada 10 soal lagi ya, tetap semangat. Nomor 11, pada pertunjukan parade drum band, genderang ditabuh dengan keras sehingga menghasilkan bunyi yang keras juga. Ketika genderang ditabuh, maka udara di depan kulit genderang akan berbentuk titik-titik. A. Resonansi bunyi. B. Rapatan atau simpul. C. Regangan atau perut. D. Rapatan dan regangan longitudinal. Jawabannya adalah D. Nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Perpindahan kalor pada suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zatnya. 2. Perpindahan kalor pada suatu zat disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. 3. Terjadinya angin laut dan angin darat. Pernyataan yang menunjukkan perpindahan kalor secara konveksi ditujukan pada pernyataan titik-titik. Perpindahan kalor secara konveksi. Nomor A 1 dan 4, B 2 dan 3, 1 dan 2, 3 dan 4. Jawabannya adalah B. Dua dan 3. Nomor 13. Apabila kita berdiri di tepi kolam yang berisi air jernih, kemudian memasukkan tongkat ke dalamnya, maka yang terjadi adalah tongkat kelihatan patah ya, ataupun bengkok, padahal tidak. Peristiwa ini merupakan contoh dari peristiwa titik-titik. Pemantulan enggak mantul, bukan. Pembiasan, jawabannya B. Pembaruan bukan, kecepatan bukan. Pembiasan, menjadi bias seolah-olah kayak melengkung ataupun seolah-olah kayak bengkok tongkat tersebut, padahal tidak. Namanya pembiasan. Nomor 14. Sudut yang dibentuk pada garis mendatar dengan garis kutub utara selatan magnet disebut titik-titik. A. Deklinasi garis bujur dengan kutub utara dan selatan. B. Isodeklinasi. C. Inklinasi garis mendatar. D. Dipole magnet. Jawabannya adalah garis mendatar inklinasi. C jawabannya. Ini sudut yang dibentuk ya. Nomor 15. Faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya arus listrik ditentukan oleh titik-titik. Elektron, proton, jenis konduktor, bukan. B, C, D, bukan. Jawabannya adalah tegangan, yaitu arus dan hambatan. Itu dipengaruhi oleh arus dan hambatan. Jawabannya A. Kalau elektron, proton, dan konduktor itu bukan menjadikan ataupun mempengaruhi besar kecilnya sebuah arus listrik. Nomor 16. Sebuah mobil mainan anak menggunakan baterai 8 volt. Di dalam mainan tersebut terdapat kumparan yang berputar di antara dua magnet. Ketika mainan dihidupkan, konsep fisika yang diterapkan pada mainan tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah B. Induksi magnet. Nomor 17. Perhatikan pernyataan 1 sampai dengan 4.
Nomor 1, balon menempel di dinding setelah digosokkan ke rambut. 2E, bulu tangan yang tertarik saat mematikan TV yang lama dinyalakan. 3, menggosok-gosokkan tangan sehingga tangan menjadi panas. 4, ujung sisir menarik rambut saat akan digunakan. Manakah yang bukan merupakan peristiwa elektrostatistika adalah titik-titik. Elektrostatistik itu statik listrik, ini kuncinya. Maka jawabannya adalah apa? D sebenarnya, ini cuma salah nulis. Jawabannya nomor 4. Ujung sisir menarik rambut saat akan digunakan. Nomor 18. Peristiwa seorang menggosok-gosok plastik pada rambut, apa yang terjadi pada plastik? A. Plastik bermuatan listrik positif dikarenakan plastik menerima elektron. B. Plastik bermuatan listrik yaitu positif dikarenakan plastik menerima proton. C. Plastik bermuatan listrik negatif dikarenakan plastik menerima elektron. D. Plastik bermuatan listrik negatif dikarenakan plastik menerima elektron. Jawaban yang betul adalah C. Negatif dikarenakan plastik menerima elektron. Ini sebenarnya bukan elektron, ini proton ya. Salah nulis. Proton. Maaf. Ya jawabannya C dan D betul lah, nggak apa-apa. Kayak gitu. Kayak karo sapa lah. Nomor 19. Jika sebuah rangkaian lampu memiliki tegangan sebesar 100 volt dengan hambatan R ya 25 ohm, berapakah kuat arus listrik yang diperlukan? Dihitung. Jawaban yang betul, kelamaan ini kalau saya menghitung ya. Jawaban yang betul adalah 4 ampere, yaitu besar tegangan dikurangi hambatan, maka menjadikan arus listrik yaitu 100 dibagi 25. Baik, nomor 20. Berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan induksi. Atau 1, banyak lilitan, kuat arus yang mengalir, inti besi arah lilitan. Pertanyaannya adalah, manakah yang paling tepat dari keempat faktor di atas yang merupakan faktor yang mempengaruhi proses pembuatan magnet secara elektronik? Semuanya ya. Jadi jawabannya kecuali yang ada nomor 4-nya, bukan arah lilitan, tapi banyaknya lilitan dan kuat arus. Jawabannya adalah D. Mungkin hanya itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, termasuk saya pribadi. Jangan lupa minta kritik dan sarannya lewat komentar-komentar di bawah video ini. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita sukses selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.